Halo, selamat datang kembali di channel aku Mela. Aku berharap teman-teman semua sekarang atau saat ini ataupun di mana berada ya selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita reading kembali. Kita akan cek ya tentang percintaannya kamu. Kita akan lihat dulu di awal ini tentang status hubungan kamu dengan seseorang. Apakah nanti kita bicara tentang kamu dengan seseorang yang lagi PDKT, atau tentang kamu dengan seseorang yang lagi berkonflik, ataupun tentang kamu dengan siapapun, baik bisa teman kamu ataupun siapa ya. Nah, tapi ingat juga buat teman-temanku semua, bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti ini hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini nantinya ya, dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke? Baik. Aku pakai 3 kartu ya. Yang di awal aku akan menentukan dulu hubungan kamu dengan dia itu seperti apa, hubungan apa yang kamu jalin, dan setelah itu baru kita lihat bagaimana ceritanya ya. Oke. Teman-temanku, fokus ke kartu ini. Bayangkan dia orang yang kamu fokuskan, dan pikirkan energi kamu juga, apakah yang terbaca nantinya di sini. Ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate atau bisa saja tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Iya. Wow, ada karmic relationship. Nah. Oke, baik. Kita akan coba cek dulu energi di sini, energi tentang hubungan kamu dengan dia itu seperti apa sebenarnya saat ini. Nanti setelah itu baru kita lihat energi dia dan energi kamu juga ya. Nah, teman-temanku, di sini ada gift talk, time with friends, moving on, heavily single, living in the moment, having fun. Nah, ada beberapa dari kamu merasa kayak aku happy sendiri. Aku happy gitu loh, tanpa cinta saat ini gitu. Kenapa? Ya mungkin selama ini kamu sering disakiti atau sering dikhianati ya, atau selama ini kamu itu merasa kayak dipermainkan dalam sebuah hubungan. Banyak cinta yang mungkin kamu alami atau terjadi pada kamu, namun cinta itu semua akhirnya kandas. Jadi kamu lebih menginginkan untuk sendiri dan hanya mencari seorang teman begitu ya. Mungkin dengan berteman kamu lebih kayak ya nyaman, aman gitu ya, tidak pernah disakiti atau bagaimana. Tapi mungkin perlu juga diwaspadai juga ya. Terkadang teman juga bisa menusuk kita dari belakang begitu ya. Oke. Di sini aku juga melihat mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah menikah ya. Ini dia. Lalu mungkin hubungan kamu kandas. Ada mungkin antara kamu dengan dia itu saling suka, tapi mungkin belum berkomitmen begitu ya. Dan di sini ada juga antara kamu dengan dia yang lagi mengalami karmic relationship ya. Nah, ini kita akan coba cek ya, bagaimana seseorang itu yang terkoneksi dengan kamu, yang mungkin dengan orang yang sudah menikah, atau mungkin dengan orang yang masih menyukai kamu tapi belum ada hubungan ya. Ini seperti ada 3 energi ya, kita ambil ya di sini ya, buat teman-temanku. Jadi di sini mungkin kamu kondisikan aja hubungan kamu yang di mana. Apakah yang sudah menikah, apakah yang masih TTM-an atau dekat atau masih pacaran begitu ya. Atau di sini ada yang benar-benar kayak bucin banget gitu ya, tapi merasa disakiti. Nah, apakah yang terjadi di sini? Energi siapakah yang akan terbaca di sini? Oke, lanjut. Kita akan coba lihat ya. Tentang dia dan dia. Aku merasakan juga ya, bahwasanya mungkin ada pernikahan kamu yang begitu sangat menyakitkan begitu ya. Kita akan ambil 5 di sini kartunya. Ya. Ada afraid of knowledge ya. Mungkin ini lebih ingin untuk mencari tahu ya. Karena apa ya? Sepertinya seseorang ini
yang mungkin yang sudah menjadi pasangan kamu atau yang sudah menikah dengan kamu di sini ya, ternyata ada sesuatu yang mungkin dia sembunyikan begitu ya. Sebentar, HP ku lagi berbunyi, terganggu ya. Nah, oke. Jadi aku merasa seseorang yang mungkin yang terkoneksi dengan kamu ini, atau mungkin yang sudah menjadi pasangan kamu, ataupun yang lagi dekat dengan kamu, dia seperti menyimpan sesuatu rahasia ya. Dan sepertinya dia kayak tidak ingin orang-orang tahu tentang siapa dia sebenarnya ya. Ya, makanya di sini ada bottom of the deck, kamu lebih ingin sendiri. Ternyata di dalam hubungan kamu itu ada masalah gitu loh. Masalahnya seperti apa? Ya mungkin orang yang terkoneksi dengan kamu ada juga sih ya yang baru menikah. Tahu-tahu nih baru ketahuan siapa dia sebenarnya gitu. Ataupun di dalam pernikahan itu kayak banyak goncangan-goncangan, banyak angin yang kayak membawa kamu terombang-ambing begitu ya. Nah, ada sehingga akhirnya membuat kamu merasa kayak memilih untuk sendiri gitu. Nah, ada juga sih yang seseorang yang dekat dengan kamu, mungkin dia merasa kayak apa ya, kamu juga merasakan ada sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu ya. Dan ternyata mungkin ya kamu dibohongi gitu. Mungkin dengan statusnya dia mungkin kenalan sama kamu, dekat dengan kamu dengan statusnya dia mungkin masih single gitu ya. Ternyata dia sudah punya pasangan. Ternyata dia juga punya cinta yang lain gitu ya, ataupun dia sudah menikah begitu ya. Ada seperti itu. Nah, aku juga melihat di sini ada karmic relationship tentang seseorang yang mungkin ini ya, dia begitu sangat mencintai, saling mencintai. Dia mungkin mencintai kamu, sangat mencintai kamu, tapi intinya dia di sisi lain dia juga menyakiti kamu. Jadi ada rasa yang kamu seolah-olah kok aku merasakan cinta tapi kok merasa sakit ya gitu. Ternyata kamu baru sadar apa yang dilakukan dia, atau mungkin apa yang dia simpan selama ini ya, akhirnya membuat mata kamu terbuka gitu ya. Itu aku lihat ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan kepada kamu yang membuat kamu merasa sedih, kecewa, sakit hati ya. Dan mungkin bisa dikatakan juga di sini aku melihat akhirnya dia mendapatkan sebuah karma ya. Karma itu seperti apa ya? Dimana kayak apa ya, dia kan sudah menikah nih, dia sudah memilih kamu jadi pasangannya, dan dia begitu mencintai kamu, tapi kenapa dia menyakiti kamu ya? Dan akhirnya dia mendapatkan karma. Karmanya apa? Di sini terlihat jelas sekali bahwasanya dia itu seperti kayak ya mungkin ada aib-aib dia yang terbongkar gitu loh. Ada hal-hal yang memalukan yang dia dapatkan gitu loh, yang dia alami. Contohnya mungkin apa ya? Dia terlihat menyembunyikan segala sesuatunya pada yang mungkin dalam dirinya dia itu kayak ada rahasia yang memang dia simpan pada dirinya dia. Seolah banyak orang yang melihat dia itu baik-baik saja. Oh, dia baik, oh dia ramah gitu ya. Ternyata di balik kebaikan dia, di balik ramah tamahnya dia menyimpan sesuatu rahasia tentang dirinya dia gitu ya. Entah dia mungkin yang egois, dia mungkin yang temperamen gitu ya. Mungkin bisa saja di dalam pernikahan itu terjadi perpisahan karena mungkin dia begitu temperamen dan dia suka memaksakan kehendak gitu ya. Nah, itu yang terbaca, dan akhirnya terbongkarlah siapa dia sebenarnya saat itu juga gitu ya. Jadi di sini ya, seseorang ini memang dia seakan-akan dia apa ya, kayak dia punya ego yang cukup tinggi, dia punya rasa gengsi juga. Jadi dia itu tidak ingin terlihat bahwasanya dia itu orang susah gitu ya. Dia pengennya dilihat menjadi orang yang sukses, sementara dia tidak punya apa-apa begitu loh. Ya mungkin dia juga bisa dikatakan level dia itu mungkin kayak ya mungkin kalau dibilang berapa persennya itu mungkin di bawah 5% gitu ya. Nah itu akhirnya terbongkar siapa dia sebenarnya. Ya mungkin dia berkenalan mungkin dengan kamu, dia seorang yang punya bisnis, dia punya pekerjaan, atau mungkin dia orang yang kaya raya, atau mungkin dia janda kaya, duda kaya begitu ya. Ternyata enggak, ternyata dia tidak ada apa-apanya gitu loh. Dan mungkin itu berkedo aja, kayak penampilan dia itu kayak menutupi kesusahannya dia gitu loh. Jadi dia terlihat membuat penampilan dia itu seakan-akan orang percaya kalau dia itu adalah orang yang kaya, orang yang mapan, orang yang pebisnis gitu. Nah inilah, dan akhirnya hal memalukan terjadi pada dia.
hal memalukan itu akhirnya terungkap gitu loh, terbongkarlah siapa dia sebenarnya, ya. Makanya akhirnya kamu memilih untuk meninggalkan dia, ya. Makanya di sini terlihat kamu lebih memilih sendiri aja gitu, karena sudah terlalu banyak orang-orang yang sudah menyakiti kamu, ya. Itu. Oke, aku juga ada di sini. Seseorang ini hidupnya ya begitu-begitu aja. Hidupnya itu nggak ada pernah berubah. Kenapa? Karena dia hobi bohongin orang gitu ya. Dia seorang player juga ya. Dia kayak bermodalkan penampilan, bermodalkan omongan ya, sehingga banyak orang yang percaya dengan dia. Padahal dia seperti tong kosong nyaring bunyinya gitu ya, seolah-olah kayak apa ya, ya dia tidak ada isinya gitu ya. Nah seperti itu. Kalau kita kategorikan ya, seseorang ini ya mungkin termasuk orang yang malas dan dia pengen menjadi orang sukses secara instan gitu loh. Dan mungkin targetnya itu cari orang-orang yang mapan. Ya mungkin kamu juga termasuk salah satunya ya. Mungkin kamu orang yang mapan, jadi dia mencoba untuk menyetarakan, menyeimbangkan dengan kamu, padahal dia bukan siapa-siapa ya. Oke, di sini ada crossroad. Dia memang seseorang yang terkadang suka apa ya, membingungkan gitu ya. Membingungkan apa ya, mungkin di situ juga terlihat, terbaca, kok aku merasakan aneh ya pada dia ya. Awalnya seperti itu ya. Jadi keanehan dia itulah yang membuat kamu merasa sadar, wah ternyata kok bisa begini ya. Mungkin dalam suatu hubungan itu kamu sering bersama dengan dia, tapi lebih banyak dia itu kayak memanfaatkan kamu jadinya. Sehingga disitulah kamu mulai kayak curiga, kamu merasa kayak, oh kenapa ya dia seperti itu, kok aku merasa nggak apa ya, nggak nyaman sih sama dia gitu, aku nggak betah sama dia gitu ya, kok aku, intuisi aku itu kayak berkata seperti ini seperti itu. Nah mungkin di situ kamu mulai mencari tahu tentang dia, kamu gali lagi ya, kamu cari informasi, kamu stalking dia juga ya, dan akhirnya terbongkar siapa dia sebenarnya ya. Seperti itu ya. Ada ya orang seperti itu, ada ya. Nah ini vision semua terlihat jelas sekali kalau dia itu benar-benar kayak ya mungkin mencari keuntungan dari apa yang dia miliki. Mungkin dia termasuk orang yang cantik atau dia orang yang ganteng gitu ya. Jadi modalnya itu. Jadi kalau orang ganteng, orang cantik itu kan banyak yang suka. Padahal ya mungkin ternyata dia punya kebohongan besar yang dia simpan. Jadi banyak hal-hal yang memalukan yang akhirnya dia apa ya, kayak dia dapatkan karena mungkin ya dia sudah terlalu banyak makan korban ya, seperti itu ya. Ya ini juga bisa terlihat mungkin dia adalah teman kamu, bisa saja ya, tidak diharuskan mungkin apa ya, kayak seseorang yang seperti ini ya energinya, tapi bisa saja itu ada teman kamu, entah itu di dalam satu pekerjaan ya, dia mulai menunjukkan sikap apa ya, sikap arogannya atau bagaimana ya, ternyata ya dia bukan siapa-siapa ya. Ini juga ada tone. Nah ini sepertinya ini kan tidak ada pakai baju nih tapi dia berusaha ya, tapi ya mungkin di sini dia ini mungkin mendapatkan perlindungan juga dari orang-orang yang mungkin belum percaya dia seperti apa gitu. Dia masih, intinya dia masih mengalami satu keberuntungan ya. Orang seperti ini biasanya akan selalu diberikan keberuntungan biar dia terlena gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah kehancuran dalam hidupnya dia. Apalagi mungkin di masa tua nantinya. Kalau masih seperti itu juga ya, ya semua aib-aibnya akan terbongkar. Hal-hal yang memalukan akan terus berdatangan pada dia ya. Ya, ini aku lihat. Oke, kita akan coba lihat seperti apa di kartu tarot di sini. Nanti kita akan lihat zodiaknya, terus kita akan lihat juga inisialnya ya. Inisialnya siapa-siapa aja. Oke. Ini bisa saja ini kamu atau dia ya, energinya ya. Atau bisa berbolak-balik. Ya. Ya, untuk di zodiak ini aku melihat di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Taurus, Virgo, Capri. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Justice, ada Libra, ada Leo. Ada Taurus, Virgo, Capri. Wow, ini ada dua ya, dia Pisces. Wah. Gemini, Libra, Aquarius.
itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Oke, nanti di akhir kita akan coba lihat zodiaknya juga sama inisial ya. Baik. Di Ace of Pentacles. Nah, ini gambaran bahwasanya yang dia cari itu adalah sebuah keuntungan dalam dirinya dia gitu. Dan dia melihat ada kesempatan mungkin di dalam hubungan ini, hubungan untuk memanfaatkan kamu ya. Sehingga akhirnya dia melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan kamu. Tapi setelah itu ya, tapi akhirnya kebongkar. Karena kamu akan merasakan juga ya. Di sini ada Queen of Cups juga. Dan kamu merasa kayak, oh, diri aku itu berharga gitu loh. Aku nggak mau ya digituin. Ya lebih baik daripada aku menderita dari segi keuangan atau apa, lebih baik mungkin aku lebih meninggalkan gitu. Ada beberapa dari kamu seperti itu ya. Nah, ini adalah satu keputusan besar yang akan kamu ambil. Keputusan besar yang akhirnya ya mungkin awalnya sih kamu cinta dengan dia, awalnya sih kamu benar-benar kayak sayang, tapi lama kelamaan itu terbongkar semuanya ya. Dan dia benar-benar kayak ya mungkin bisa dikatakan akan mendapatkan karmanya juga ya. Karena di sini terlihat keadaan dia itu begitu sangat menderita setelah terpisah dari kamu, tapi dia berusaha melakukan itu lagi, berusaha untuk melakukan itu lagi gitu loh ya. Nah, tapi kamu jangan takut. Saat kamu benar-benar kayak udah melepaskan dia, maka kehidupan kamu akan mulai bersinar ya, akan mulai bersinar. Jadi kamu jangan takut ya. Mungkin dia ya kebalikannya, dia akan hancur sehancur-hancurnya. Kalau itu juga yang masih dilakukan ya semua hancur. Justru nantinya dia akan mengalami karmik juga, seperti mungkin dia menemukan sebuah cinta yang sebenarnya gitu ya, tapi seseorang itu mungkin akan menyakiti dia ya. Mungkin itu cinta dia itu akan merasakan ya sakit gitu ya. Itu aku lihat. Ini ada Three of Pentacles. Dan kamu harus yakin saat kamu benar-benar untuk melepaskan dia, maka kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar akan bisa menerima kamu apa adanya. Dan dia mungkin akan tulus, tidak seperti dia lagi begitu ya. Ini juga ada di Pisces. Kamu dengan seseorang itu nantinya orang baru ya ini ya. Ini seperti ada 3 energi. Jadi orang baru ini karena ada Three of Pentacles ya, ada kerjasama ataupun ada sebuah hubungan yang akan terjalin ya. Dan dia adalah seseorang yang satu frekuensi dengan kamu, satu server dengan kamu ya, mungkin bisa dikatakan mirror dengan kamu. Kalau dari sisi spiritualnya itu kayak ya kuat banget sih. Dan seperti ada ikatan batin antara kamu dengan dia ya. Semoga aja ya, amin. Karena ini ada deck princessnya 2 ya kartunya. Oke. Lanjut. Ini ada Five of Swords, ada Page of Swords. Nah, ini tentang dia ya. Dia seperti kayak terus memikirkan kamu. Kenapa? Dia kayak penasaran. Sampai dia mungkin hatinya itu nggak tenang, hatinya itu nggak nyaman gitu ya. Seolah-olah kayak, kok aku bisa kepikiran kamu terus ya. Ya mungkin itu karena salahnya dia, mungkin karena kamu terlalu cuek. Karena kamu itu orang yang benar-benar bisa lepas dari dia. Karena selama ini mungkin banyak orang-orang yang termakan dengan rayuan dia, termakan dengan kecantikan, termakan dengan kegantengannya gitu, sehingga orang mungkin sulit untuk lepas dari dia. Tapi kalau kamu bisa bisa lepas gitu loh, nggak rumit-rumit banget untuk lepas dari dia ya. Makanya di sini dia mulai kayak memfokuskan kamu lagi ya. Mungkin ada keinginan dia untuk mendekat lagi ke kamu ya, ada keinginan dia untuk benar-benar mencari kamu lagi, karena dia melihat kamu bahagia itu dia nggak suka gitu. Jadi ada kegalauan dalam dirinya dia di sini. Oke? Kita akan coba lihat inisial dia siapa aja ya. Apakah ini orang baru ataukah dia orang yang sudah menyakiti kamu ya? Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Saudara teman. Saudara teman, kamu punya teman dan saudaranya itu mungkin suka sama kamu, atau mungkin saudaranya itu membohongi kamu ya. Teman sekolah, ada YA. Dulu mungkin pernah ya di masa lalu kamu seperti ini dengan teman sekolah ya, seperti itu. Y dengan A, M O, YA. Atau kita tahu usah baca ininya, inisialnya aja. Ada mantan juga, ada Ika. Ini mungkin bisa saja orang baru mungkin dia sudah menjadi mantan, tapi dia orangnya sudah menjadi orang yang versi terbaik begitu ya. Oke. Dan di sini ada ini enggak ya.
kita abaikan. Kenalan baru. Nah, ini yang mungkin yang begitu sangat sangat diragukan ya, kenalan baru ini. Mungkin dia kenalan baru ini temannya teman, sama halnya juga temannya teman. Mungkin kenalan baru ini orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, dan dia berusaha menjadi seseorang yang baik di mata kamu ya. Tapi ternyata apa yang dilakukan ya semuanya adalah sebuah kebohongan ya. Semoga aja kamu mungkin bisa waspada, gunakan intuisi kamu ya. Sebelum memutuskan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu, sehingga akhirnya kamu tidak ada penyesalan di kemudian hari. Oke? Buat teman-temanku, nah kita akan coba lihat zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Ada Taurus, ada Cancer. Oh, jatuh. Bentar. Ada Aries, ada Leo, dan ada Scorpio. Itu ya zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Oke, baik teman-temanku, mungkin itu lebih bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Jika tidak resonate, jika pun terresonate, jika itu resonate ya, semoga kamu bisa memaafkan orang-orang yang sudah membohongi kamu, memanfaatkan kamu dan menyakiti kamu ya. Semoga hidup kamu mungkin akan lebih berkah nantinya ke depan. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.